Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi untuk materi kali ini berupa video. Nah, itu kita mau belajar bareng-bareng tentang web service dengan database. Nah, sebenarnya kalau kalian paham tentang konsep aplikasi Java desktop dengan database yang kita sudah belajar di week 345, itu kalian bakalan mudah untuk mempelajari tentang web service dengan database. Jadi konsepnya sama. Seperti itu. Nah, jadi bedanya itu sekarang aplikasi kalian, aplikasi yang berada di klien itu nggak ada koneksi dengan MySQL lagi. Jadi koneksinya itu sekarang klien-klien 3 klien ini itu cukup menyambungkan saja ke web service servernya aja. Kemarin sudah kita lakukan lewat aplikasi Java dengan aplikasi C#, dengan bahasa pemrograman Java, dengan bahasa pemrograman C#, dia connect ke web service server. Oke, jadi apapun bahasanya, apapun kliennya, apapun teknologinya, entah C#, Java, diakses lewat Android atau iPhone, itu bisa connect di web service. Nah, jadi sekarang select database-nya itu dilakukan oleh web service lagi, bukan oleh klien. Oke. Semua query-query insert, update, delete, display itu dilakukan oleh web service, bukan lagi dilakukan oleh klien-klien ini. Oke ya. Jadi logiknya nanti logik di web service servernya ini. Oke. Terus ini juga pengetahuan aja, dari web service ini bisa dihubungkan ke database melalui SOAP dan WSDL. Seperti itu. Ini salah tulis WSDL. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita mau belajar itu silakan kalian download login WS Project yang pertemuan minggu lalu ya. Bukan minggu lalu sih, Senin lalu. Jadi silakan kalian load, silakan pakai login WS yang sudah ada itu ya, yang kemarin ya. Terus, nah, program yang login WS itu kan tanpa database. Nah, untuk kali ini kita mau bikin database-nya. Nah, seperti ini. Jadi silakan kalian create package-nya. Package-nya di sini ada model. Di sini ya, lihat di sebelah kanan dulu ya, package kanan model. Dia ada class users. Oke. Ini connection DB nanti saya jelaskan habis ini. Terus kemudian si users ini merepresentasikan database users. Jadi silakan kalian bikin database users dengan field database PeterDB, tabelnya dengan tabel namanya users. Terus dengan variabelnya yang pertama fieldnya username, itu tipenya varchar 250, 50, password 100, created at ini timestamp. Oke, dengan primary key-nya username. Jadi nggak boleh sama ya. Seperti login yang Senin kemarin itu kan, kalau username-nya sama berarti failed loginnya kan. Atau registernya juga, kalau misalkan register usernya itu sudah ada di dalam array list yang kemarin ya, itu kan nanti akan munculkan pesan username ini sudah digunakan, atau silakan gunakan username lain, seperti itu ya. Oke, terus kemudian silakan kalian di library-nya web service-nya, silakan kalian import MySQL-nya, JDBC driver-nya. Oke. Terus silakan isikan model kelas kalian, user model kalian, users.java kalian itu dengan metode dan parameternya. Oke. Add model class seperti biasa, usernya, terus import, sama ini penjelasan aja sih. Terus, nah ini nanti hasilnya seperti ini. Kita langsung ke codingan aja. Jadi di sini di modelnya saya bikin package baru model dengan users. Nah, users ini itu mengextend connection DB. Jadi di connection DB ini ada apa aja? Nah, connection DB ini ya, itu dia ada get connection. Jadi sekarang kita mau memindahkan, biasanya kan kalau coding kalian kan kebanyakan itu
get connectionnya, terus dengan variabel objeknya ini di users. Sekarang kita pindah ke connection DB. Jadi nanti misalkan ada model-model baru, dia tinggal mengextend si connection DB ini. Oke, jadi silakan bikin connection DB, terus tinggal sekarang kita extend connection DB. Oke, terus seperti biasa kalian create membernya, fieldnya harus sama ya dengan database ya, username, password sama created add. Terus kalian bikin set getnya, get setnya, terus kalian bikin 3 konstruktor seperti ini. Terus tiap konstruktor ini dia mengget connection dari si parentnya, yaitu connection DB ini ya. Oke, terus kalian bikin sekarang. Nah, sekarang kita mau bikin insert. Jadi insert ini buat fungsi register ya, ini buat register. Jadi seperti biasa ya, pasti kalian sudah familiar cara membuat insert. Jadi tinggal kalian copy paste dari week yang lalu, terus kalian cuman rubah di insert into users dengan fieldnya apa, username di database sama password. Terus ini ada field yang mau diisi. Jadi username ini kan kita tipenya string dan varchar, jadi di set string ke indeks yang pertama, terus yang indeks kedua ini diisi passwordnya. Oke, terus kalian untuk sekarang kita buat displaynya, menampilkan. Jadi fungsi display ini tetap sama ya, tipenya users ya. Ingat ya, kita sudah bikin model ini users, jadi tipe displaynya ini, tipe release-nya adalah users. Terus silakan kalian select all from users. Oke, terus kalian melakukan perulangan result.next, kemudian nah dari hasil resultnya ini silakan tampung username, password, created nya di users yang mempunyai 3 parameter. Oke, ini kan kalau di akses ini kan dia ngasih, nah ini 3 parameter, string username, string password, sama created age. Oke, kemudian setelah sudah ini ya di bawah, terus silakan kalian masukkan ke dalam array list-nya, ini array list users yang sudah dibikin di add C. Tadi tipe array list-nya adalah users. Kemudian kalau login, nah sekarang kan ini register, sekarang kita login-nya. Jadi jadi di dalam si klien ini kita nggak ada perubahan ya. Jadi silakan kalian load yang project yang kemarin ya, itu nah ini nggak ada perubahan. Kalau di codingan saya itu seperti ini, kalau dia mengeklik buttonnya ini login ini, maka menuju di sini. Jadi dicek login, username-nya apa, passwordnya apa. Jika dia ini returnnya true false ya, boolean ya, jadi jika valid maka akan menampilkan alert login successfully. Kalau misalkan salah, dia login fail. Oke, sama kalau registernya nggak ada yang berubah di kliennya ini ya, nggak ada yang berubah. Jadi codingan saya seperti ini, if jika registernya valid boolean, jadi ini boolean ya saya ya, itu maka dia if maka akan menghasilkan dialog create account successfully, seperti itu ya. Nah, jadi fungsinya ini ya. Jadi fungsi ini saya ngambil dari drag drop ya, dari drag drop ya, service reference ini ya. Kalian drag drop ini, cek login, ini register ya, register ke sini seperti itu ya. Kayak ini misalkan. Nah, ini kan sudah sama kan. Oke. Kemudian nggak ada yang berubah di klien, jadi enaknya itu gitu. Jadi kalau kita ada perubahan apa-apa, kalau misalnya error bug, itu kita cukup merubah di web service-nya. Kita balik lagi ke tadi, sudah kita bikin display, sekarang kita mau bikin login-nya. Jadi login-nya kemarin kan di web service ini ya, web services, terus login. Nah, sekarang kita mau ngubah. Jadi yang minggu lalu itu kan dia pakai
list of usersnya kan dummy data, jadi ada Thor, Asgard sama Iron Man. Nah sekarang kita ganti dengan list of usernya dari si users ini. Jadi si users ini itu kan sudah kita bikin display gini kan, ini. Nah akan tetapi karena list of usernya ini array-listnya tipenya string, sedangkan display ini adalah tipenya, ini saya buka ya, adalah users, nggak sama. Oke, jadi kita daripada merubah si kliennya, kita cukup merubah si servernya. Ingat ya, jangan merubah klien, kita cukup merubah servernya, web service servernya. Jadi cukup kalian bikin di web service ini, users ini di web service server ya. Ini web service ini hasil yang baru ya. Terus kalian bikin lagi array list ini display string. Jadi sekarang array listnya tipenya string. Oke, begitu ya. Terus sama ini kalian copy paste, terus kalian rubah yang ada parameternya ini ya, tipe datanya array list ini string, kalian ganti user, kalian ganti string juga. Nah terus bedanya di sini, karena ini bukan tipe collectionnya, ini adalah bukan tipe users melainkan string, maka kita rubah dong. Oke, seperti ini. Jadi hasilnya collection.add_result.getString username, ada delimiternya, strip result.getString password. Jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya, saya enter aja. Nanti hasilnya itu seperti ini, collection.add for username-nya, password-nya Asgard. Nah, soalnya di client-nya kan dia cuman mengenali release yang ada delimiternya, ya kan. Kemarin kan kalian bikin delimiter ini toh, jadi kita harus samakan juga dengan kliennya. Jadi kliennya sekarang, servernya sekarang itu tipenya string. Jadi seperti ini ya hasilnya, beda ya sama yang atas. Ini tipenya users, ini tipenya string. Jadi seperti ini. Jadi kita bikin sesuai dengan kliennya, Thor Asgard, jadi tipenya string ya. Oke, ini username, ini password, gitu ya. Kita sudah bikin metode baru display string. Terus dari di mana tadi ya, di sini ya, login WA sini ya. Nah sekarang kita ganti lagi jadi display string. Jadi kita nggak akan berubah di sini, kita juga nggak akan berubah di login Java-nya ini. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian nah setelah kita bikin, nah terus cek login saya seperti ini, jadi nggak ada perubahan ya. Ini boleh beda dengan garapan kalian, ini style saya. Jadi kalau kalian misalkan punya style lain juga nggak apa-apa, yang cek loginnya, tugasnya. Jadi kalau style saya itu, kita kan sudah ada list of users di atas, yang ini ya. Kemudian karena list of user ini tipenya string, maka kita melakukan perulangan untuk menampilkan semua data yang ada array list, maka diawali dengan string. Kalau misalkan tipenya integer ya ini diganti integer. Oke, berhubung saya ini tipenya string, dari string, terus kalian bikin variabel baru untuk menampung satu row-nya, satu datanya. Kemudian list of usernya, listnya, array listnya. Terus kemudian jika if ini ya, jadi melakukan perulangan, jika if-nya ada cek loginnya maka return true. Mas, jika nggak ada kan dia melakukan perulangan terus. Ingat ya, kalau perulangan itu kalau dia ada return gini, dia langsung berhenti dan langsung mengembalikan nilai. Kalau perulangannya otomatis return ini membreak, otomatis break gitu ya, break otomatis. Terus kalau misalkan dia nggak ada di array listnya maka false. Ini seperti gini. Jadi kalau misalkan ada di codingan kalian nggak seperti ini, nggak apa-apa, nggak usah kalian rubah. Yang kalian rubah itu adalah cukup di registernya. Nah yang kemarin kalau di codingan saya itu hampir sama kayak login ya. Jadi kita bikin dulu
perulangannya. Nah, karena list of usernya ini sekarang dan yang kemarin ini sama ya, tipenya string dan gini ya, formatnya for, ada delimiter strip ini Asgard. Nah, kita harus men-splitnya. Split, kita bikin variabel baru di sini ya, split sama dengan lu ini dari bikin variabel baru ya, artinya list user ya, singkatan sih, dot split dengan delimiternya ini strip. Jadi nanti hasilnya itu bakal seperti ini ya. Split kosong itu adalah tor ini, t ini sama ini ya. Terus Asgard adalah split yang array ke 1. Terus kita cocokkan, jika split nolnya equal username inputannya si dari klien, ini dari klien ya, ini ya, ini dari server, cuma nanti kan klien kan mengakses fungsi kita register ini dengan username sama password. Dan jika username-nya ada di array list, maka valid dong, maka validnya false. Jadi ini berarti ya di break, terus returnnya false, jadi salah, berarti user ini sudah digunakan. Oke, jika belum ada maka valid ini kan masih true, saya inisialisasikan true ini ya. Kalau dia ada berarti false. Nah, jika melakukan perulangan sebanyak, misalkan ada databasenya 100 user, nggak ada yang valid, nggak ada yang ketemu, nggak ada yang make, maka validnya kan tetap true. Maka ini diganti sekarang. Nah, kalau yang kemarin itu kan kalian kan pasti langsung gini, di codingan kalian kan pasti gini, user dot add ini kan pasti kan kalau kayak gini kan, username plus password ini kan, ini dulu kan week 11A. Nah, sekarang kalian ganti dong dengan insert yang sudah kita bikin tadi di user sini, insert ini ya, ini untuk register ya. Ini balik lagi, nah di login dari sini ya. Jika dia valid, jika dia belum ada di database username-nya itu, maka dia akan melakukan insert dengan parameter yang ini ya, 2 parameter ini ya, username sama password. Terus model.insert, terus kemudian kita return valid. Oke, seperti itu. Jadi cuman bedanya di sini aja kalian. Kita sekarang sudah pakai register dari database. Oke ya, sampai sini. Terus kemudian nah, ada tambahan lagi. Jadi ada tambahan di login ini, silakan di login ini ya, klien ini ya, klien login itu ada show data. Jadi sekarang akan menampilkan semua data user di database. Caranya gimana? Nah, kita belajar sekalian aja, belajar membuat web service baru. Jadi kita cukup satu project web service. Kita bikin di dalamnya ada web service, kalian klik kanan new web service ini, terus kalian ketik user ws, terus package-nya com.ubaya.better. Nah, ini karena saya sudah ada maka nggak bisa di finish, cancel. Terus nah, kalian bikin di user ws nya ini seperti ini ya. Jadi ada konstruktor, kita import dulu model usernya, users model. Terus di konstruktornya ini kita inisialkan model sama dengan new users. Nah, kemudian kita bikin sebuah release show data. Oke, seperti ini. Jadi kan biasanya kan kalau kita bikin ini ya, mau saya ini kan, kalau bikin operasi kan kalian klik kanan add operation. Terus di sini misalkan show data. Nah, terus kalian ini kan tipenya kan release. Jadi kalian cari di sini release. Gitu ya. Terus kalian pilih ini, release ini. Terus kan ini enggak ada parameternya, jadi kosongi, langsung kalian oke. Nah, berhubung sudah ada maka nggak usah saya. Nah, nanti hasilnya tuh seperti ini. Nah,
karena kita mau mendisplay array list display ini ya dalam bentuk parameternya users, tipenya users, maka kita juga mau menambahkan di sini users gitu ya, agar sama. Oke, silakan kalian coba. Oh ya, belum kayak saya deploy. Nah, silakan kalian coba. Di loginnya juga ya. Saya buka Firefox-nya. Ini. Nah, terus kalian cek yang user tes dulu ya, sebelum kalian mengetes di aplikasi ya, silakan tes dulu di login WS nya, tes web service. Nah, kalau cek login dulu ya, misalkan AS harusnya nggak ada, maka harusnya false. Nah, ini error kenapa ini ya? Kita cari. Oh ya, sorry belum saya ganti ya. Jadi di sini ada connection DB-nya, ini ada passwordnya. Oke ya, gitu. Oke, kita coba lagi. Nah, false. Berarti di database saya itu username SA, passwordnya SAAA ini. Setelah kita cek login maka dia false. Oke, gitu ya. Terus sekarang kita register. Misalkan saya mau register Miftah, passwordnya Miftah, register. Nah, dia false, berarti ada username yang sudah digunakan username-nya seperti itu. Kita bikin Miftah 1 sekarang. Maka returnnya true. Berarti berhasil dong. Oke, baru kalian coba. Gitu ya. Oke, terus di sini ada Peter DB. Ini ada users. Begitu ya. Nah, ini ada Miftah 1 ini barusan kita bikin ya. Miftah 1528 ini ya. Oke. Terus kemudian sudah selesai. Oh iya, kalau misalkan koneksi kalian error, maka silakan dicat di Discord ya. Kalau misalkan tes web service-nya error, langkah pertama kalian tambahkan ini ya, dan zero date time behavior. Jadi gini sih, harusnya tuh gini ya, sebentar. Nah, di PG kalian tambahkan ini, karena mungkin di settingan PHP My Admin kalian SSL-nya true, jadi harus di false. Oke, itu ya. Kalau kecepatan silakan di pause ya. Oke, terus sekarang kita, oh ya, tadi di show data ini ya. Jadi kita sekarang ini ya, show datanya ini, jadi bikinnya itu model sama users, return langsung model.display. Display ini kan dari users ini ya, dari user, tipenya users ya. Tambahin username, password, sama created ad. Terus sekarang kita balik ke kliennya, login ini ya. Terus kita di show data ini. Cara menampilkannya seperti ini. Jadi kan bikin array list, tipenya sekarang kan users. Sedangkan di kliennya itu kan nggak ada model user. Jadi tinggal kalian ketik com.ubaya.peter.users. Terus kita bikin objeknya results, terus tipenya sama. Nah, terus kita akan mengakses di show data. Oke. Nah, sebelum bikin show data ini kalian drag drop ya. Sebelum di drag drop, kalian tambahkan dulu di web service reference-nya ini. Kalian klik kanan ini, new ini ya, web service client, project browse, web service ini, user WS, terus kalian oke, tik gitu ya. Semakin tampil web service, dua web service ini, user login sama user WS. Kemudian kalian drag drop hello nya sini,
dan nanti akan menghasilkan di bawah sendiri biasanya. Ini show data. Oke. Seperti itu ya. Oh ya, tadi cek loginnya juga saya kelupaan. Jadi di clientnya itu nggak diapa-apain, cuman kita sekarang menambahkan nggak nambah sih, ini dari hasil kemarin sih, sorry ini hasil yang kemarin ya. Kita cuma menambahkan yang show data ini. Oke, yang kalian drag top terus hasilnya seperti ini. Nah, terus kalian aplikasikan pada waktu kliknya itu di sini, show data ini. Terus kalian melakukan perulangan ya seperti biasa ya, tipenya dulu. Tipenya apa? Kelas atau string atau integer. Ini tipenya kelas. Kelasnya apa? Users. Terus kita bikin variable valorise. Resultnya ini hasil dari terus di system.out.println hasilnya. Oke, kita jalankan coba. Ya, misalkan Miftah, ini sudah pakai database ya. Nah, login fail. Oke, kalau misalkan kita coba Miftah, terus di sini Miftah. Nah, login successfully. Oke. Kita show data ini, maka nanti hasilnya di sini. Nah, ini AA Miftah 1 Miftah 1. Coba kita tambahkan Miftah 2, passwordnya Miftah 2. Nah, sukses. Terus kita tambahkan show data. Nah, kata Miftah 2. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan chat di Discord. Oke, terus ada tugas. Ini sudah selesai. Nah, kalian juga bisa baca di PowerPoint-nya ya. Oke, sudah pattern show-nya, show data tadi, data ya. Terus seperti ini. Nah, sekarang ada latihan yang harus dikumpulkan di ULS ya. Nanti saya siapkan. Jadi tugasnya itu adalah tadi ada button show data. Nah, itu sekarang kalau diklik itu akan menampilkan JTable yang berisi list dari users. Jadi nanti ada tabel user. Nanti kalian bikin di sini, misalkan show data gitu kan. Misalkan gini. Terus di sini ada insertkan kalian tabel ini. Nah, terus di tabel ini tuh dia ada username sama password, list dari username sama password. Oke. Di sini hotel, terus ini misalkan username, password, terus ini delete itu ya, terusnya 0. Nah, jadi ini ya, dari ada list username sama password. Terus kemudian kalau diklik dia bisa muncul form baru untuk mengedit password dari username yang kalian mau edit. Oke, seperti itu ya. Jadi silakan selesaikan untuk web service datanya, edit untuk edit. Terus juga di model usernya kalian buat query edit ya, yaitu kita cuma bisa mengedit passwordnya aja, password dari user. Oke, kalian siapkan query di model user, kalian siapkan web service-nya fungsi user, edit di user WS ini. Kalian bisa lihat di materi part A part B yang kalian exercise database itu ya, itu kalian ngambil dari situ boleh, cuman kalian harus ubah sesuai users. Kalau sekarang kan username sama password, kalau di part A part B kan kalau nggak salah bookstore ya. Nah, itu kalian ubah. Oke, kalau ada pertanyaan silakan chat di Discord. Terima kasih.